Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Febri, mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBBJ Pangkal Pinang dengan NIM 0495986677. Dalam tugas praktik peradilan pidana ini, saya berperan sebagai penuntut umum dalam kasus pembunuhan. Mari kita mulai simulasinya. Terima kasih Yang Mulia. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Surat dakwaan nomor .2 rek perkara .2 PDM strip 12 garis miring LPG strip garis miring 02 garis miring 2024. Identitas terdakwa: nama Ayam, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 3 Mei 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Mawar nomor 7, Kelurahan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Uraian perbuatan terdakwa bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat bertempat di kamar indekos korban di Jalan Melati, Kelurahan Metro Timur, Kota Metro Lampung dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, yaitu Bebek 19 tahun yang merupakan teman sekaligus rekan satu program studi terdakwa di Universitas Bumi. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Sebelum kejadian, terdakwa menyimpan pisau di dalam jok sepeda motornya dan membawa senjata tersebut ke tempat kos korban. 2. Sesampainya di kos korban, terdakwa berpura-pura berkunjung untuk berbincang sebagaimana mestinya. Setelah beberapa saat berbincang, ketika hendak berpura-pura pulang, terdakwa mengambil pisau lipat dari saku celananya dan langsung menusukkan ke bagian dada dan leher korban. 4 korban sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan terdakwa. Namun terdakwa kembali menusukkan pisau secara berulang hingga korban terjatuh dan meninggal dunia. 5. Setelah memastikan korban meninggal dunia, terdakwa membungkus jenazah korban dengan plastik besar dan sprei, kemudian menaburkan pengawet dan wewangian agar bau tidak tercium penghuni kos lain. 6. Terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook, 1 dompet berisi kartu identitas dan uang tunai, serta 1 unit telepon genggam. 7. Barang-barang hasil kejahatan tersebut dijual sebagian untuk membayar hutang pinjaman online dan menutupi tunggakan kos terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan karena motif iri hati terhadap kesuksesan korban dan dorongan ekonomi sebagaimana diakuinya dalam berita acara pemeriksaan BAP dan didukung keterangan saksi-saksi serta rekaman CCTV di tempat kejadian perkara. Unsur-unsur perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Primer Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama 20 tahun. Subsidiar Pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lebih subsidiar Pasal 365 ayat 3 KUHP karena terdapat unsur pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang. Apabila perbuatan itu mengakibatkan kematian orang, maka pelaku diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Demikian surat dakwaan ini kami bacakan di hadapan majelis hakim yang terhormat pada hari ini Selasa 20 Februari 2024. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Metro ditandatangani. Terima kasih Yang Mulia.
Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Surat Tuntutan Nomor Rek titik perkara PDM strip 45 garis miring 3 Romawi garis miring 2024 garis miring PN titik PDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Ayam, NIK 191080379000078, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam didakwa dengan surat dakwaan nomor Rek perkara PDM 45 garis miring 2 Romawi garis miring 2024 garis miring 2 PNBDL sebagai berikut. 1. Dakwaan primer. Pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. 2. Dakwaan subsidiar dengan pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Lebih subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP, karena terdapat unsur pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang. Apabila perbuatan itu mengakibatkan kematian orang, maka pelaku diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa korban Bebek ditemukan meninggal dunia pada 2 Februari 2024 di kamar kosnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Bahwa terdakwa Ayam adalah orang terakhir yang terlihat bersama korban sebelum kejadian. Bahwa terdakwa membawa pisau lipat yang disimpan sejak sebelum tiba di kos korban dan digunakan untuk menikam korban. 4. Bahwa terdakwa menusuk korban secara berulang hingga korban meninggal dunia. Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa terdakwa membungkus jasad korban menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan wangi untuk mengurangi bau busuk. Bahwa motif terdakwa adalah iri hati, tekanan ekonomi, terlilit utang dan biaya kos, serta pengaruh tontonan film Narcos. Analisis yuridis. Unsur pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, barang siapa terpenuhi, yaitu terdakwa Ayam, subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. 2. Dengan sengaja terdakwa membawa pisau dari rumah, menyimpannya di jok motor, kemudian memasukkan di saku sebelum masuk ke kamar korban. Terdakwa sadar dan menginginkan akibat kematian korban. Mens rea terpenuhi dengan rencana terlebih dahulu. Unsur ini terpenuhi karena 1. Terdakwa sudah menyiapkan pisau sebelumnya. 2. Terdakwa sempat berbincang terlebih dahulu, berpura-pura hendak pulang untuk mengelabui korban. 3. Terdakwa kemudian mengeluarkan pisau dan menusuk korban secara tiba-tiba. 4. Terdakwa Terdapat tenggang waktu cukup antara niat, persiapan, dan pelaksanaan. 4. Merampas nyawa orang lain terpenuhi karena korban meninggal akibat tikaman berkali-kali di leher dan dada. Kesimpulan, seluruh unsur pasal 340 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa, barang siapa terpenuhi oleh terdakwa Ayam. 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan menusuk korban secara berulang telah menghilangkan nyawa orang lain. Kesimpulan, unsur pasal 338 juga terpenuhi, namun tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dakwaan primer 340 KUHP telah terbukti. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban secara kejam. Perbuatan terdakwa melakukan pembunuhan dengan perencanaan. Terdakwa juga melakukan pencurian barang-barang milik korban. Terdakwa berupaya menyembunyikan mayat dengan cara tidak manusiawi.
Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban. 6. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang mendalam. Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama seumur hidup. Barang bukti. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, 1 plastik besar sprei pengawet dan 1 unit ponsel dikembalikan kepada keluarga korban. 1 buah pisau lipat dirampas untuk dimusnahkan. Plastik besar, sprei pengawet dan wangian dirampas dan dimusnahkan. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan sampaikan di hadapan Majelis Hakim yang terhormat pada sidang hari ini Selasa, tanggal 5 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ditandatangani.